Paradoks di piring kita, harga turun di petani, melonjak di konsumen. Inilah ironi yang setiap hari kita hadapi di meja makan. Di satu sisi, petani yang menanam dan memanen padi dengan penuh kerja keras justru harus menerima harga gabah yang terus menurun. Namun di sisi lain, konsumen di kota-kota besar justru harus membayar harga beras yang semakin mahal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa harga di tingkat petani dan konsumen bisa sangat berbeda, bahkan bertolak belakang? Selama 3 bulan terakhir, petani di berbagai daerah mengeluhkan harga gabah yang anjlok drastis. Mereka bahkan kesulitan menutupi biaya produksi, apalagi mendapatkan keuntungan. Ironisnya, di pasar-pasar tradisional maupun modern, harga beras justru melonjak tajam. Kenaikan harga ini membuat banyak keluarga harus mengurangi konsumsi beras. Bahkan ada yang terpaksa beralih ke makanan pokok lain. Secara logika pasar, jika harga di tingkat produsen turun, seharusnya harga di tingkat konsumen juga ikut turun. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Ada jurang besar antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya masalah serius dalam sistem distribusi pangan kita. Padahal data menunjukkan stok beras nasional saat ini melimpah ruah. Bahkan, stok beras Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Gudang-gudang penyimpanan penuh dengan beras, dan pemerintah mengklaim tidak ada ancaman kekurangan pasokan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Namun, pernyataan ini belum mampu menurunkan harga di pasar. Masyarakat pun bertanya-tanya, di mana letak masalahnya? Mengapa harga tetap melambung, meski stok melimpah? Banyak pihak menyoroti rantai distribusi pangan yang panjang dan rumit. Mulai dari petani, tengkulak, pedagang besar, hingga pengecer, setiap mata rantai mengambil keuntungan. Proses distribusi yang tidak efisien ini membuka celah terjadinya penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu. Dugaan praktik curang dan permainan harga pun mulai tercium. Ada indikasi bahwa sebagian pelaku di tengah rantai distribusi sengaja menahan stok atau menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Praktik semacam ini jelas merugikan petani dan konsumen. Dalam situasi seperti ini, petani dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Petani tidak mendapatkan harga yang layak, sementara konsumen harus membayar mahal untuk kebutuhan pokok. Lalu, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kondisi ini? Tentu saja para spekulan dan pelaku pasar yang bermain di tengah rantai distribusi. Pemerintah tak tinggal diam. Situasi ini menjadi panggilan untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah nyata. Berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga aparat penegak hukum, dikerahkan untuk menelusuri akar masalah dan mencari solusi. Genderang perang melawan mafia pangan pun resmi ditabuh. Pemerintah berkomitmen untuk membongkar praktik curang, menindak tegas pelaku penimbunan, dan memastikan harga beras kembali stabil. Semua demi keadilan bagi petani dan konsumen Indonesia. Misi pembuktian, investigasi lintas provinsi, dan uji laboratorium. Dalam upaya memastikan kualitas dan keamanan pangan, sebuah misi besar diluncurkan. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti nyata. Menteri Amran membentuk tim gabungan dengan Satgas Pangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pangan Nasional. Mereka bekerja sama dalam sebuah operasi besar yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran. Tim menyisir 10 provinsi sentra beras, dari pasar tradisional hingga minimarket. Mereka memeriksa setiap sudut pasar, memastikan tidak ada beras yang luput dari pengawasan. Setiap butir beras diperiksa dengan teliti. Sampel beras dari berbagai merek dikumpulkan. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan representasi yang akurat dari kondisi di lapangan, dan diuji di 12 laboratorium independen. Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan canggih untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Setiap sampel diberi kode khusus, menjaga objektivitas dan integritas hasil. Kode ini memastikan bahwa tidak ada yang bisa memanipulasi hasil uji. Investigasi berjalan senyap, menghindari bocornya informasi ke pelaku curang. Kerahasiaan adalah kunci untuk memastikan bahwa operasi ini berhasil tanpa hambatan. Data harga, kualitas, dan volume beras didokumentasikan secara teliti. Setiap detail dicatat untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Hasil laboratorium dikonfirmasi silang untuk memastikan validitas.
Proses ini penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar akurat. Pemerintah ingin bukti konkret, bukan sekadar tuduhan. Mereka membutuhkan data yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Seluruh bangsa menanti apa yang akan terungkap dari balik laboratorium. Ketegangan terasa di udara saat semua orang menunggu hasil akhir dari investigasi besar ini. Hasil yang mengejutkan potret buram industri beras nasional. Dari 212 merek beras yang diuji, label 5% tidak sesuai ketentuan. Beras premium, label 5% tak memenuhi standar. Beras medium, hampir 89% di bawah mutu. Harga di atas H60% beras premium dan 95% beras medium. Penipuan timbangan juga marak. Konsumen membayar lebih untuk kualitas dan kuantitas yang lebih rendah. Ini bukan kasus 1-2 oknum, tapi masalah sistemik. Praktik curang ini sudah meluas dan berlangsung lama. Pengungkapan ini jadi babak baru untuk membenahi industri beras nasional. Mengurai benang kusut, ragam modus kecurangan beras. Di balik kebutuhan pokok yang selalu hadir di meja makan kita, ada berbagai praktik curang yang merugikan banyak pihak. Kecurangan dalam peredaran beras bukan hanya soal untung rugi, tapi juga menyangkut keadilan dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Modus pertama adalah oplosan. Beras kualitas rendah dicampur dengan beras premium, lalu dijual dengan harga tinggi seolah-olah semuanya berkualitas unggul. Konsumen pun tertipu, membayar mahal untuk produk yang tidak sesuai standar. Praktik ini marak di pasar tradisional maupun modern, dan seringkali sulit dibedakan secara kasat mata. Modus kedua adalah pelanggaran harga eceran tertinggi atau HET. Hampir semua beras medium dijual di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Pedagang memanfaatkan kelangkaan dan permintaan tinggi untuk menaikkan harga seenaknya, sehingga konsumen harus merogoh kocek lebih dalam. Ketiga, penipuan volume. Banyak kemasan beras 5 kg ternyata isinya kurang dari yang tertera. Konsumen dirugikan secara langsung karena membayar penuh namun menerima lebih sedikit. Penipuan ini sering terjadi karena pengawasan yang lemah di tingkat pengecer. Keempat, beras tanpa izin edar. Beras yang tidak memiliki label resmi dan sertifikasi keamanan tetap beredar luas di pasaran. Konsumen tidak tahu asal-usul dan kualitasnya, sehingga berisiko terhadap kesehatan. Produk seperti ini rawan mengandung bahan berbahaya atau tidak layak konsumsi. Di sepanjang rantai distribusi, setiap pihak mengambil keuntungan berlebihan. Mulai dari tengkulak, pedagang besar, hingga pengecer, semuanya ingin mendapat margin lebih. Akibatnya, harga beras melambung dan beban akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Praktik kecurangan ini tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga petani yang sulit bersaing secara sehat, serta negara yang kehilangan kepercayaan publik. Petani kerap menerima harga rendah, sementara konsumen membayar mahal. Kecurangan beras bukan sekadar soal harga, tapi juga soal keadilan dan keamanan pangan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Sudah saatnya benang kusut ini diurai satu persatu. Diperlukan pengawasan ketat, edukasi konsumen, dan penegakan hukum yang tegas agar praktik curang ini bisa diberantas dari akar-akarnya. Pemerintah berkomitmen menindak tegas semua pelaku kecurangan beras demi melindungi hak petani, konsumen, dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Membongkar praktik lancung ini jelas penuh risiko. Menteri Amran mengaku mendapat peringatan dari petinggi negara. Kasus ini melibatkan orang besar. Siapa mereka? Pengusaha raksasa, pejabat, atau beking mafia pangan? Tekanan dan ancaman datang, tapi Amran tak gentar. Ia memilih membela rakyat, bukan kompromi dengan pelaku curang. Keberaniannya jadi harapan baru publik. Guncangan di kalangan orang besar bukti langkahnya tepat sasaran. Era main mata dengan mafia pangan harus diakhiri. Kecurangan beras berdampak sistemik, merusak ekonomi dan sosial. Negara rugi, inflasi naik, penerimaan pajak hilang, stabilitas terganggu. Petani jadi korban pertama, harga gabah ditekan, pendapatan anjlok, terjerat utang. Konsumen membayar mahal untuk kualitas rendah dan volume kurang. Daya beli masyarakat menurun, terutama yang berpenghasilan rendah. Lingkaran setan, petani kehilangan semangat, konsumen kehilangan kepercayaan, negara kehilangan stabilitas. Ini sabotase ekonomi yang merusak keadilan sosial. Penindakan tegas bukan sekadar hukum, tapi penyelamatan masa depan bangsa. Mafia pangan harus diberantas sampai tuntas.
Hanya dengan keadilan, fondasi pangan nasional bisa kokoh. Di balik ketegasan Amran, ada luka lama masa kecil. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, sering tak mampu beli beras. Nasi dicampur pisang atau jagung agar cukup untuk semua. Pengalaman pahit itu jadi bahan bakar perjuangannya membela rakyat kecil. Ia bersumpah, tak ingin rakyat Indonesia alami kelaparan seperti dirinya dulu. Empati dari pengalaman pribadi membuatnya tak mudah diintimidasi. Jabatan menteri jadi kesempatan membalas budi pada negeri. Ia ingin setiap anak Indonesia makan nasi layak, tanpa harus dicampur pisang. Langkah Amran didukung penuh oleh Presiden Prabowo. Amanatnya jelas berantas mafia pangan sampai ke akar. Dukungan istana jadi landasan kuat untuk bergerak tanpa ragu. Amran serahkan data 11 produsen nakal ke aparat penegak hukum. Pemerintah serius, tak ada kompromi untuk mafia pangan. Selain penindakan, regulasi dan perlindungan petani juga dibenahi. Tujuannya ekosistem pangan sehat, adil, dan efisien. Amran sadar risikonya besar, tapi tak gentar. Jiwa ragaku untuk merah putih, tegasnya. Sumpah ini jadi komitmen perjuangan demi bangsa. Kasus beras ini puncak gunung es masalah pangan nasional. Perang melawan mafia pangan adalah tugas bersama, bukan satu orang. Penegakan hukum tegas dan transparan jadi kunci. Publik harus mengawal proses, pastikan pelaku dihukum setimpal. Konsumen juga harus cerdas, laporkan kejanggalan dan pilih produk jujur. Kekuatan konsumen bersatu bisa tekan produsen curang. Menjaga nasi di piring rakyat adalah tanggung jawab bersama. Semangkuk nasi adalah simbol keadilan, kerja keras, dan harapan Indonesia.